Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak melanjutkan pelajaran kemarin. Kalau kemarin bahas bacaan dan soal-soal bacaan, sekarang bahas nahwu sorofnya. Di kelas 11 ini, nahwu sorof yang pertama adalah mengenai, lihat kitabnya ya. Di situ di halaman 17 ini ada soal nahwu sorof. Nanti akan saya terangkan, cuma untuk mengetahui bentuk soalnya seperti ini. Ayin adat wa ma'dud fima yali. Tentukan adat ma'dud dalam kalimat berikut ini. Jadi ini ada kalimat 1 sampai 5. Disuruh menyebutkan atau menggarisbawahi boleh mana adat, mana ma'dud. Nah, nanti saya terangkan apa itu adat, apa itu ma'dud. Untuk sebelumnya saya beritahu dulu adat itu bilangan. Sedangkan ma'dud itu bendanya. Misalnya 10 madrasah. Nah, 10 itu namanya adat. Madrasah itu namanya ma'dud, seperti itu. Nanti kamu cari di sini. Kemudian yang jim nanti juga kita kerjakan. Imla farogot, istilah yang kosong atalia berikut ini bil adat wal ma'dud, dengan adat ma'dud munasibaini yang cocok. Nah, di sini ada titik-titik, kemudian ada buka kurung. Buka kurung sampai berapa ini? Sampai angka 5, 6 ya. Jadi kamu disuruh membahasa Arabkan yang ada di dalam kurung ini menjadi bahasa Arab. Jadi bahasa Arabnya 100.000 rupiah itu bagaimana? Itu yang dimaksud dengan perintah istilah yang kosong dengan adat ma'dud. Jadi adat ma'dudnya ini yang di dalam kurung ini adat ma'dud. Jadi ada adat itu angka 100.000, kemudian ma'dud itu yang rupiah ini. Dipindah ke titik-titik sini dengan cara dibahasa Arabkan. Nah, nanti ada rumusnya. Membahasa Arabkan ini enggak sekedar diarabkan begitu, enggak, tapi ada rumusnya. Nah, untuk itu kita lihat halaman sebelumnya yang menjelaskan rumus-rumus tentang adat ma'dud. Kalau tadi halaman 17, nah pembahasannya ada di halaman 16. Coba dilihat kitabnya di halaman 16. Ini, nah ini lihat qawaid kaidah nahwu sorof. Kalau bahasa Inggrisnya grammar. Undur walahid, lihat dan perhatikan adat wa ma'dud fima yali, bilangan dan benda di dalam kalimat berikut. Nah, di sini ada rumusnya. Ini catatan bahasa Indonesianya ini. Kemudian contohnya yang atas ini. Nah, ini harus dikuasai rumus-rumus ini. 1. Ya, kita bahas satu persatu. Jika adatnya berupa bilangan 1 dan sampai 2, maka ma'dudnya sama dengan adatnya. Yaitu masalah apa? Mudzakkar. Harus sama dengan mudzakkar. Mu'annas juga harus sama dengan mu'annas. Nah, ini kita bahas dulu nomor 1, baru nanti nomor 2. Kita pahami dulu. Maksudnya jika adatnya berupa bilangan 1 sampai 2, kamu lihat adat itu angka ya. Dihafalkan, adat itu bahasa Indonesianya angka. Jadi jika angkanya berupa bilangan 1 sampai 2, maka ma'dud, maka bendanya harus sama dengan angkanya. Yaitu kalau angkanya mudzakkar, maka bendanya mudzakkar. Kalau angkanya mu'annas, maka bendanya mu'annas. Tapi perlu diketahui bahwa yang menentukan angka mudzakkar atau mu'annas itu dimulai dari bendanya dulu. Lihat sini. Qalamun ya. Qalamun itu mudzakkar apa mu'annas? Mudzakkar ya, karena enggak ada taknya.
maka pakai wahidun, mudzakkar juga. Nih kan angka 1 dan 2. Lihat kalau sekarang bendanya tidak mudzakkar, saya ganti yang asalnya qalamun mudzakkar, saya ganti yang muannas. Apa yang terjadi? Nah, contoh majalatun. Ini kan muannas, maka tidak pakai wahidun. Jadilah wahidatun, sama-sama muannas. Ini angka 1, ini juga angka 1. Sekarang angka 2. Nah, ini kolamani, 2 pena. Lihat, isnani, mudzakkar, mudzakkar. Tapi kalau ini saya ganti majalatani, 2 majalah muannas kan, maka ini muannasnya isnani adalah isnatani. Ini sudah paham ya? Saya ulangi, jika angkanya mudzakkar maka bendanya mudzakkar. Jika angkanya muannas maka bendanya muannas. Itu khusus untuk angka 1 dan 2. Kalau membahasa Arabkan angka 1 dan 2. Ya. Coba kita dengan membuat sendiri contoh, misalnya 1 madrasah. Coba bahasa Arabkan. Nah, seperti ini, 1 madrasah. Nah, ini caranya begini, seret. Nah, di sini nanti ini bahasa Arabnya madrasah, di sini ini satunya. Nah, ditulis dulu ini madrasatun. Nah, ini dilihat. Oh, madrasatun itu muannas apa mudzakkar? Ternyata madrasatun itu muannas. Maka angka 1-nya nanti juga muannas. Nah, 1 muannas itu wahidun apa wahidatun? Nah, harus ada tunnya karena ini tak marbuto tanda muannas. Lihat. Nah, ini sama. Jadi penentunya ini, nomor 1 ini penentu. Ini penentu ya. Penentu untuk menentukan bilangannya. Seperti itu. Paham ya? Coba ini saya ganti 2 siswa laki-laki. Nah, coba dibahasa Arabkan angka 2 siswa ini. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada angka 2. Ini siswa. Jadi untuk angka 1 dan 2 itu bendanya di depan. Ini bendanya di depan. Ini angka. Nah, angka itu namanya adat. Kalau benda namanya ma'dud. Nah, coba bahasa Arabkan 2 siswa laki-laki. Kita bahasa Arabkan siswanya dulu biar untuk yang angkanya belakangan. Siswa itu tolibun kalau 1. Kalau 2 tolibani. Nah, ini mudzakkar tamu anas ya. Siswa laki-laki pasti mudzakkar. Nah, berarti angkanya harus mudzakkar. 2 kalau mudzakkar itu apa ya? Isnani apa isnatani? Isnani. Nah, tidak ada taknya. Ini ya. Jadi seperti ini caranya. Muannas plus muannas, mudzakkar plus mudzakkar. Sudah paham? Angka 1 dan 2 ini Mas Yan. Nanti angka lainnya rumusnya ganti lagi. Tuh. Kemudian kalau sudah paham, kita lanjutkan rumus kedua. Jika adatnya berupa bilangan 3 sampai 10, maka ada 2 ketentuan, yaitu ma'dudnya harus berbentuk jamak yang dibaca jer. Ma'dud itu apa tadi? Benda ya, bendanya harus jamak
dan dibaca jer. Jer majrur itu masuknya kasro, kasroten. Yang kedua, bentuk adat, bentuk bilangan dan benda harus berbeda dalam hal mudzakkar muannasnya. Maksudnya, jika bendanya mudzakkar maka bilangannya harus muannas. Nah, berlawanan kan? Sini mudzakkar, ini muannas. Dan sebaliknya, jika bendanya muannas maka adatnya harus mudzakkar. Nah, ini contohnya ada di sini. Lihat. Salah satu aklamin 3 kolam, 3 pena. Jadi coba bahasa Arab kan 3 pena. Nah, waduh angka 3 berarti pakai rumus ini. Nah, bilangan 3 sampai 10. Berarti rumus ini harus dikuasai. Bunyinya pertama, bendanya harus jamak. Lihat, benda kan pena. Nah, jamak kan, kolamun dijamakkan dari aklam. Kemudian harus dibaca jer atau majrur. Min, aklamin. Nah, ini jer. Dan tidak boleh diawali al, tidak boleh. Harus nakiroh. Terus lihat, bendanya di belakang. Untuk angka 3 dan seterusnya bendanya di belakang. Khusus angka 2 sama 1, bendanya di depan. Ini bedanya angka 1 sama 2 dengan angka yang di atasnya, masalah letak benda dan rumusnya. Saya ulangi, bendanya harus jamak dan kasro, itu ya bunyinya pertama ini. Sudah, sekarang bunyinya ini, bilangan dan benda harus berbeda. Lihat, yang menentukan itu bendanya. Aklam itu mudzakkar. Lihat angka 3 muannas kan. Nah, ini di sini mudzakkar, di sini muannas. Melihat mudzakarnya itu dari mufrad. Mufradnya aklam itu kolamun, yaitu mudzakkar. Jangan melihatnya ketika jamak. Kalau ketika jamak seperti ini kayaknya muannas. Karena apa? Dia jamak ghairu akil kan, semuanya muannas. Jangan dilihat ketika jamak ya. Melihatnya ketika mufrad yaitu kolamun. Jadi dia itu mudzakkar, maka angkanya harus muannas. Kita coba kalau bendanya muannas, majalatin, maka lihat angkanya mudzakkar. Nah, seperti ini. Harus berlawanan. Ini 3. Ini contoh yang 10 juga gitu. 10 mudzakkar muannas. Muannas mudzakkar. Nah, itu bisa dilanjutkan sendiri sampai angka-angka yang lain, pokoknya 3 sampai 10. Nah, kita coba sekarang. Itu tadi masih rumus pertama, sekarang rumus kedua. Kalau pertama tadi angka berapa? Angka 1 dan 2. Kalau rumus kedua angka 3 sampai 10. Nah, kita coba tolong bahasa Arabkan 4 pensil. Nah, gimana ini? Nah, lihat, jangan lupa bendanya di belakang, khusus rumus di atas angka 2. Bendanya di belakang. Nih, makdudnya di sini. Ini makdud. Pensil berarti ya, pensil di sini pensilnya. Kemudian di sini ada adatnya di sini di depan, angka 4 itu. Nah, kita bahasa Arabkan bendanya dulu. Pensil mirsamatun ya. Nah, ini belum memenuhi syarat karena tadi syaratnya harus jamak dan jer bendanya. Nah, ini harus dijamakkan. Dijamakkan menjadi marosim jamaknya. Dan harus kasroten. Nah, marosimin. Nah, ini. Nah, kemudian kita lihat, untuk menjawab ini kita lihat dulu ini muannas apa mudzakkar ini. Oh, ini muannas.
Jadi yang dilihat ketika mufrad ya, untuk menentukan itu muannas apa mudzakkar. Baru menentukan, oh kalau begitu ini harus berlawanan, berarti ini harus mudzakkar. Nah, angka 4 mudzakkar itu arbaun apa arbaatun? Nah, yang tidak ada tunnya berarti arbaun. Nah, seperti ini. Arba'u marosimin. Nah, ini baru caranya begitu ya. Ini untuk angka 3 sampai 10. Coba saya buat yang ini tadi muannas, saya buat contoh yang mudzakkar. 4 siswa laki-laki. Coba ayo kita bahasa Arabkan. Di sini di mana siswanya? Di belakang ya, jangan lupa. Nah, kemudian angka 5 di sini. Kita bahasa Arabkan yang bendanya dulu. Siswa itu tolib. Nah, syaratnya harus jamak. Nah, dijamakkan menjadi tulab. Nah, ini jamaknya. Ini jamaknya ya, tulab. Terus harus kasroten. Nah, jadi ini asalnya tolib tadi ya. Harus dijamakkan. Nih, tulabin. Dan kita lihat, ini mudzakkar apa muannas? Oh, ini mudzakkar. Kalau begitu, ini harus muannas. Nah, angka 5 kalau muannas khomsun apa khomsatun? Khomsatun. Nah, nggak boleh ditanwin. Khomsatu tulabin, ini juga nggak boleh ditanwin. Seperti mudhof mudhofilah, mudhof mudhofilah, jadi nggak boleh ditanwin. Ini jadi harus berlawanan. Ya, jadi yang dibahasa Arabkan yang depan dulu. Ini untuk angka 3 sampai 10. Nah, ini masih 2 rumus, masih 2 yang saya terangkan. Yang berikutnya adalah ini. Ada tulisan di bawahnya halaman 16. Nah, ini tulisan yang pakai bahasa Indonesia. Jika adatnya berupa bilangan 11 sampai 99, maka ma'dudnya berupa mufrad mansub yang dibaca nasab. Apa sih maksudnya? Jika adat berarti jika bilangannya itu 11 sampai 99, maka bendanya mufrad mansub. Kita lihat ini angka berapa ini. Nah ini angka 11 sampai 19, 20 90, 21 99. Nah, sampai sini. Sampai batasan sini. Ini sampai sini. Lihat bendanya betulkah mufrad mansub? Nah, kita lihat. Oh, ini bendanya nih. Kolaman ini maksudnya. Mufrad kan jamaknya aklam. Terus mansub itu fathah kan, fathaten ditambahi alif belakangnya. Khusus untuk fathaten ditambahi alif belakangnya, kecuali tak marbuto enggak perlu alif kalau fathaten. Lihat semuanya mufrad. Kolaman, majalah, kolaman, majalah. Ini mufrad semua dan itu fathaten semuanya. Ini yang dimaksud tulisan nomor 3. Jika adatnya 11 sampai 99, ma'dudnya harus mufrad mansub yang dibaca nasab. Paham ya tulisan ini? Kita lanjut, ada tulisan apa lagi? Nah, ini nomor 4. Jika adatnya berupa bilangan 100 sampai 1000 hingga jutaan atau kelipatannya, maka ma'dudnya berbentuk mufrad majrur. Nah, ini 1000 bahasa Arab milyun, itu milyun, juta ya. Kemudian miliar itu miliar, bilyun itu triliun. Nah, alfun 1000, juta, miliar, triliun. Lihat bendanya. Alfi syahrin. Nah, ini bendanya syahrin.
Syahrin itu berarti mufrad terus apa, majrur, kasroten itu maksudnya majrur. Ini juga gitu, milyuna rubiyatin. Nah ini rubiyatin itu mufrad, kasroh, majrur. Bimilyat rubiyatin juga mufrad, jer ya. Bilyun rubiyatin juga ini enggak ada harokatnya, tin ya, mufrad, majrur. Nah ini masalah benda, harokat benda dan bentuknya. Jadi mulai tadi ada yang jamak, sekarang itu mufrad, majrur. Nah sudah, itu mengenai tulisan rumus-rumus yang berbahasa Indonesia sudah paham. Nah silakan nanti dicoba dengan mengerjakan halaman 17 yang tadi saya buka. Nah ini ya perintahnya, halaman 17, tentukan angka dan benda dari kalimat-kalimat di bawah ini. Kamu garis bawahi, seret, ditulisi adat, seret, makdud, seperti itu ya, di garis bawahi. Nah misalnya seperti ini. Nah kom 1 ini ditulis gini, ini adat, terus kutubin, nah ini namanya makdud. Nah nanti seperti ini, di garis bawahi ditulisi ini adat, ini makdud. Ini cara mengerjakannya. Kemudian untuk yang C tolong dibahasa Arabkan, di titik-titik itu 100.000 rupiah. Nah kamu melihatnya ke atas tadi itu mengenai juta-juta, 100.000, 100 itu apa, 1000 itu apa, rupiah itu apa. Nah ini, nah, angka 100 ada di sini. Nah ini angka 100 ya, ini 100 pena, 100 kitab, mi'atu itu 100. Lah 1000 tadi itu 1000 yang bawah ini, nah 1000 rupiah ini ya. Tuh seperti itu, mencarinya di situ ya, di atas. Kemudian apa bahasa Arabnya 1000 kitab. Nah kamu lihat contoh-contoh di atas. 2 juta orang laki-laki, juta tadi ada bahasa Arabnya, tinggal ngasih 2 juta. 2 juta, 30 miliun jiwa, 1 miliar dan seterusnya. Bisa ya, dicoba dulu, nanti kalau ada pertanyaan silakan chat saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.